Kenapa rumahmu tidak boleh jadi pabrik? Kenapa harga tanah tiba-tiba naik? Dan kenapa mall cuma boleh dibangun di area tertentu? Jawabannya ada di satu dokumen rahasia yang menentukan masa depan daerahmu, yaitu RT RW. Ini bukan sihir, ini peta masa depan yang dibuat oleh pemerintah. Dan percaya atau tidak, dokumen ini mengatur hampir semua yang kamu lihat di sekitarmu. Mari kita bongkar. Perkenalkan, nama saya Nafila Arsya Ramadhani dengan NIM D101230003 akan membawakan materi seputar apa itu RT RW untuk memenuhi tugas hukum penataan ruang oleh Ibu Asriani. Oke, jadi kita mulai membayangkan main game simulator atau Minecraft. Jadi kan kita sering nentuin mana area rumah, area pabrik, atau area yang dijadiin taman kan. Nah, RT RW itu persis kayak gitu, tapi versi nyatanya. RT RW itu singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Ini dokumen yang dimana pemerintah bilang, area ini khusus rumah, area ini khusus buat pabrik dan industri, dan juga area ini harus tetap hijau, jangan diapa-apain. Kemudian RT RW dibagi menjadi 3 tingkat. Level yang pertama yakni nasional, mengatur hal-hal besar kayak ibu kota Nusantara misalnya, pelabuhan besar, atau taman nasional. Kemudian level 2 yakni provinsi, lebih detail, misalnya di Sulawesi Tengah, di mana kawasan industri, mana juga kawasan pertanian. Level yang ketiga yakni kota atau kabupaten, ini yang paling ngaruh di hidup kita. Ngatur sampai di rumahmu boleh berapa lantai, toko boleh di mana saja, dan taman harus ada di mana. Oke, aku yakin sekarang akan muncul pertanyaan, kenapa kita harus peduli? Emangnya penting? Jadi ini dia 4 alasan kenapa RT RW ngefek langsung ke hidup kita. Yang pertama, harga properti yang naik turun. Pernah dengar tanah di suatu area tiba-tiba mahal banget? Bisa jadi gara-gara RT RW berubah, misalnya dari zona pertanian jadi zona komersial. Ya, pastinya harganya langsung melonjak. Yang kedua, izin bangun rumah. Misalnya kita mau bangun rumah 3 lantai. Cek dulu RT RW-nya. Kalau di daerahmu cuma boleh 2 lantai ya zong. Kalau maksa, siap-siap kena bongkar atau denda. Yang ketiga, macet atau lancar. RT RW nentuin di mana jalan baru dibangun, di mana ada MRT atau stasiun. Ini ngaruh ke kamu bisa cepat sampai kantor atau malah macet 2 jam sehari. Dan yang terakhir yakni banjir atau adem. RT RW wajib misail minimal 30% ruang hijau. Kalau ini dilanggar dan semua jadi gedung beton, siap-siap banjir tiap tahun dan panas kayak di oven. Kita beranjak ke pembahasan yang terakhir, yakni setelah kita tahu segala macam mengenai RT RW, kita sebagai rakyat biasa bisa ikut campur memangnya soal RT RW. Jawabannya, bisa banget. Setiap pemerintah bikin atau revisi RT RW, ada yang namanya konsultasi publik. Ini kesempatan kita untuk kasih masukan, protes jika ada yang tidak beres, usul ide untuk daerah, plus dokumen RT RW biasanya ada online di website Pemda. Kita bisa download dan baca peta zonasi daerah, lapor kalau ada pembangunan ilegal yang melanggar RT RW, serta ini bisa menjadi masa depan untuk kita semua. Jadi, jangan cuman diam. Sekian dan terima kasih.